Perkenalkan, nama saya Sabitra Amara dengan NIM 8114225152. Saya dari kelas A dan perkenalkan, nama saya Nurmila Akuba dengan NIM 8114222007. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Maaf Bu, bisa minta waktunya sebentar? Baik, silakan masuk. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabitra Amara. Saya dari mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan memberikan advokasi tentang PR kawasan tanpa rokok. Bisa dijelaskan terlebih dahulu? Begini Bu, sebelumnya rokok itu merupakan ancaman kematian. Menurut WHO itu diperkirakan tahun 2030 itu kematian akibat merokok dapat meningkat menjadi 8 juta dari perokok aktif dia maupun perokok pasif. Nah, Indonesia itu menempati peringkat ketiga jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India. Lebih dari 40,3 juta anak Indonesia itu yang berumur 14 tahun ke atas itu telah menjadi perokok pasif dan menghirup asap rokok dari lingkungan rumahnya. Nah, saat ini banyak ditemukan anak sekolah yang mulai merokok, padahal pada anak dapat menyebabkan infeksi mata, telinga, terjadi kematian mendadak pada bayi. Saat ini rokok yang sedang sedang viral itu dia rokok elektrik atau vape. Vape ini tidak dianggap berbahaya dan menjadi pengganti rokok konvensional, padahal rokok elektrik ini sama juga bahayanya dengan rokok konvensional pada umumnya. Sebelumnya, mengapa KTR ini menjadi suatu hal yang penting untuk diterapkan? Karena penyakit tidak menular dampak dari rokok seperti kolesterol, jantung, ini angkanya setiap tahunnya itu meningkat. Jadi dari 2013 hingga 2018 itu angka penyakit kolesterol dan jantung itu semakin meningkat. Jadi hal ini tidak hanya berdampak pada perokok aktif saja, tetapi pada perokok pasif juga. Bahkan dari data nasional, angka stunting itu satu tingkat naik. Kalau kita bicara tentang stunting, tidak hanya anak-anak secara ukuran tinggi badannya saja, tapi secara kepintaran intelektual, istilahnya intelijensi itu juga istilahnya kurang. Jadi itu juga menjadi ancaman bagi kita. Selain itu, program kawasan tanpa rokok ini sejalan dengan program rencana pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan sumber daya manusia yang akan datang untuk meraih bonus demografi di masa mendatang. Jadi dalam hal ini sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu kedua berkaitan dengan regulasi atau dasar hukumnya, bahwa peraturan daerah kawasan tanpa rokok itu merupakan amanah dari Undang-Undang Kesehatan tahun 2009. Setelah itu, untuk memperkuat argumentasi hak dan kewajiban dari pemerintah daerah tersebut, juga ditetapkan pemerintah nomor 109 tahun 2012 terkait dengan pengamanan zat yang berbasis adiktif. Dan dalam hal ini ada juga surat edaran yang berasal dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2018 silam. Surat edaran ini diterbitkan karena masih belum meratanya kabupaten kota di Indonesia ini yang menerapkan peraturan kawasan tanpa rokok itu sendiri, yang khususnya di Provinsi Gorontalo. Baik, jadi untuk program ini akan saya diskusikan kembali dengan pihak-pihak terkait, karena sebelumnya Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo juga sudah pernah
pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik dalam upaya implementasi kawasan tanpa rokok dan upaya berhenti merokok. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Semoga program advokasi KTR ini secepatnya direalisasikan oleh pemerintah, terutama Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.